Walaupun sempat terlihat di Delta Mas Cikarang pada saat perilisan resmi tim Honda Castrol MotoGP, Alberto Puig harus absen pada 3 seri MotoGP pertama tahun 2025. Puig mengonfirmasi masalah kesehatannya yang makin memburuk akhir-akhir ini. Setelah lebih dari 20 operasi pada kaki kiri Puig, manajer tim Factory Honda ini masih sangat menderita akibat konsekuensinya. Bahkan 30 tahun setelah kecelakaannya. Jadi dengar-dengar ada masalah suplai aliran darah. Sebuah sumber yang memiliki informasi lengkap kini telah mengungkapkan bahwa Alberto Puig tengah bekerja sama dengan Honda untuk mencari solusi penggantinya. Tekanan tersebut telah mencapai level yang tidak dapat lagi diatasi oleh Puig dalam bentuk ini setelah hampir 40 tahun berada di pedok GP. Honda dipercaya sudah memikirkan pengganti sebagai manajer tim selama musim balap. Nama yang akhir-akhir ini beredar sebagai calon potensial Francesco Guidotti. Seperti Puig, Francesco Guidotti cukup aktif beberapa dekade terakhir di pedok sebelum terakhir berkompetisi di MotoGP untuk KTM dan sebelumnya Pramac Racing. Pemisahan dari KTM terjadi pada akhir tahun 2024 berdasarkan kesepakatan bersama. Namun Alberto Puig sudah lama juga mengemukakan bahwa ia akan tetap bertahan sebagai direktur dari divisi Rider Development yang membawahi gelaran-gelaran Talent Cup di seluruh dunia yang terafiliasi dengan Dorna. Sirkuit Autodrome Momos yang menjadi tuan rumah seri kelima WTSSP di Republik Ceko tersebut dirasa bersahabat dengan Aldi Satya Mahendra. Pembalap Indonesia itu meraih kemenangan perdananya saat berada di kelas WSSP 300 2023. Merasa nyaman dengan track MOS ini, sang juara WSSP 300 2024 menjalani masa adaptasinya di kelas baru dan motor baru dengan sangat baik dan cepat, di mana dalam 2 seri terakhir menempatkan dirinya di posisi finish 10 besar. Menjalani 2 race dalam 1 race weekend pekan ini, Aldi sangat termotivasi untuk mengulangi capaian finish 10 besar pada seri Belanda di Assen dan juga seri Italia di Cremona sebelumnya. Dan ternyata hasilnya tercapai dan bisa dibilang melebihi ekspektasi dirinya dan tim Yamaha Blue Crew Event Pros Racing. Finish di posisi 5 pada race 1 dan posisi 7 di race 2 WTSSP MOS Ceko 2025 merupakan pencapaian terbaik Aldi sejauh ini. Yamaha dikabarkan telah mempertimbangkan beberapa nama untuk direkrut musim depan. Menurut Sky Italia, tim satelit Yamaha Pramac tengah memperhatikan pembalap Tech3 KTM Enea Bastianini. Meski sejauh ini ia belum tampil mengesankan, Bastianini menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk direkrut Pramac. Pasalnya, mereka kabarnya berniat untuk memasangkan satu rider berpengalaman dengan satu rider rookie musim depan. Bastianini bisa menjadi salah satu kandidat yang ideal untuk kursi pembalap berpengalaman. Selain Bastianini, mereka juga kabarnya melirik pembalap utama KTM Pedro Acosta. Meski begitu, merekrut salah satu dari 2 pembalap itu tak bakal mudah. Bastianini diketahui memiliki kontrak multi tahun dengan KTM, sedangkan Acosta juga masih terikat kontrak hingga 2026. Tapi segala hal bisa saja terjadi jika para pembalap itu benar-benar tertarik untuk pindah. Selain 2 nama itu, Yamaha juga kabarnya membuka pintu kembali untuk pembalap WSBK Toprak Razgatlioglu. Menurut laporan Sky Italia, Toprak kabarnya juga tertarik untuk bergabung di Pramac. Jika benar-benar bergabung, maka Toprak akan menjadi pembalap rookie baru di MotoGP. Meski begitu, Sporting Director Yamaha Massimo Merecali menyatakan bahwa masih terlalu awal untuk membicarakan soal ini, walau tak menampik bahwa Toprak memang punya talenta. Tapi Toprak bukan kandidat rookie satu-satunya di mata Yamaha. Ada beberapa pembalap lain seperti Ivan Guevara dan Tony Arbolino dari Moto2 yang menarik perhatian mereka. Meski begitu, ada kemungkinan lain juga yang bisa terjadi. Karena restrukturisasi kelas MotoGP yang rumit, konsep teknis Moto3 masa depan yang telah dikembangkan selama 3 tahun ditunda lebih lanjut.
Mesin 1 silinder 4 tak 250 cc milik Honda dan KTM kemungkinan akan digantikan oleh mesin 2 silinder berkapasitas 500 cc. Dan satu pabrikan akan memasak sepeda motor lengkap dengan harga tetap. Honda dan KTM telah menyatakan minatnya. Yamaha baru akan mengajukan penawaran jika konsep mesin yang disepakati sudah menjadi bagian dari jajaran model yang mereka produksi secara massal. Alex Rins menyaksikan apakah peralihan MotoGP ke mesin 850cc pada 2027 akan mengubah performa secara signifikan di kelas Premier. Pembalap monster Yamaha ini menilai bahwa langkah ini yang merupakan bagian dari upaya mengurangi kecepatan puncak dan meningkatkan keselamatan, tidak serta-merta menghasilkan waktu putaran yang lebih lambat terutama di tikungan. Menurut Rins, meskipun penghapusan perangkat pengatur ketinggian dan pengurangan kapasitas mesin dapat sedikit memperlambat motor, dampaknya tidak akan terlalu besar. Ia mengacu pada pengalamannya di Moto3 di mana pengurangan 500 rpm mesin justru membuat motor lebih cepat dibandingkan musim sebelumnya. Meski pengurangan kapasitas dan larangan perangkat ketinggian diharapkan menghentikan peningkatan rekor kecepatan puncak, efeknya diperkirakan kurang terasa di tikungan. Oleh karena itu, lintasan balap perlu memaksimalkan area run-off di zona kritis untuk menjaga keselamatan. Sebagai salah satu pembalap yang mengalami benturan keras dengan pagar udara saat latihan untuk Grand Prix Spanyol, Rins mengungkapkan bahwa ia berdiskusi dengan petugas keselamatan FAM Loris Capirossi. Untuk tahun depan rencananya adalah memperbaiki area run-off di tikungan keempat setelah perbaikan dilakukan untuk tikungan 1 dan 2 pada musim ini. Sementara itu belum ada kepastian apakah Yamaha akan menggunakan mesin inline 4 atau V4 pada 2027. Kedua opsi masih dipertimbangkan dengan prototipe V4 1000cc sedang dalam tahap awal pengujian di lintasan. Sementara Yamaha juga terus mengembangkan mesin inline 4 yang ada. Pembaruan terbaru mesin segaris diperkenalkan di Le Mans dan mendapat pujian dari Rins serta rekan setimnya Fabio Quartararo karena peningkatan performa tanpa mengubah karakter mesin. Menurut Rins, pembaruan ini hanya menambah kecepatan puncak tanpa membuat motor terasa lebih agresif, menunjukkan perhatian Yamaha untuk mempertahankan karakter pengendalian yang halus. Mesin baru ini membawa Quartararo meraih pole position di Le Mans dan diharapkan memberikan keuntungan lebih besar di Grand Prix Inggris akhir pekan ini di sirkuit Silverstone yang dikenal cepat.